Salah satu profesi yang menurut saya bergengsi sih ya, itu dosen gitu. Menurut saya anak-anak Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa, makanya yang mungkin yang kuliah di luar negeri juga banyak yang berkembang. Karena energi kita untuk selalu terhubung sama gadget itu tetap sama. Kalau kata hukum Newton mah energinya tidak hilang, hanya beralih gitu ya kan. Kan sih, Bu. Iya, saya juga bahagia sih di Unpad udah mulai banyak nih ya konten creator. Anak-anak kedokteran itu mahasiswa kedokteran dari kampus lain banyak yang jadi konten creator. Sesederhana kalian suka motret langit ya langit aja di konten kalian. Pakai quotes tapi. Pakai quotes kalau ada sinematik dikit lah. Iya gitu loh ya. Menarik sih, Bu. Oke. Selama Ibu menjadi content creator setelah beberapa lama ini dari 2020 sampai tahun ini 2023, pernah nggak sih Bu dapat komen buruk atau mungkin ada haters Ibu yang suka nge-DM, Ibu jangan konten terus? Nah ini orang suka nggak percaya kalau saya bilang dapat hate comment. Saya paling sering diserang apa coba? Pertama, profesi sebagai dosen. Jadi dosen gitu ya. Kerjanya cari muka, terus misalnya katanya kayak gitu aturannya. Tapi kalau dikasih duit, ibu kan tinggal mingkem aja kan Bu gitu ya. Saya tanya boro-boro dikasih duit, mahasiswa ngadep saya teh minta pemotongan UKT, sopan sih saya tanya, aduh. Nah jadi terus yang kedua itu mereka menyerang fisik saya gitu kan. Kok bisa Bu Ira diserang secara fisik? Iya, Sudah cantik, Iya, sudah sangat. Saya kira mah Ibu umurnya masih 35. Ayo. 30. AA nanti kuliahnya ya. Bisa deh jadi konsultan. Kalau saya tuh diserang mungkin kalau teman-teman lihat ya gigi ya. Jadi struktur gigi saya tuh memang tidak rapi. Dulu mah tidak dirapikan karena tidak punya uang. Sekarang tidak dirapikan. Kata suami saya tetap uangnya sayang katanya gitu. Bu berapa gitu ngerapin gigi 15 juta. Aduh sayangnya cenah. Bisa beli PS cenah gitu. Astagfirullahaladzim suami saya tah. Terus kan ibu udah laku sama ayah cenah gitunya. Oh ya udah oke dah kata saya teh enggak usah dilurusin gigi. Terkendali lah tidak perlu. Tapi anak saya minta pakai behel karena saya enggak ingin dia mengalami yang saya rasakan. Sakit loh dibilang gitu meskipun saya udah orang tua ya. Suka saya hapus sih komennya tidak. Atau ninggalin nanti melihatnya tuh sebel gitu ya. Biasanya gigi misalnya contohnya ya komennya ke saya tuh Bu lurusin gigi tuh dulu baru ngomongin skripsi katanya. Bu sensi banget iya Bu munduran dong gigi ibu ngeganggu. Benar. Nah terus kan yang namanya kita ada head comment gitu pasti kita stalking, secantik apa sih ini yang komen gitu ya, seganteng apa sih. Nah saya bahagianya ternyata tuh bukan mahasiswa kalau yang head comment. Makanya kadang kalau ada konten yang viral masuk FYP atau masuk explore Instagram atau di YouTube juga masuk explore-nya gitu ya, saya tuh suka deg-degan karena hanya ada dua kemungkinan. Dia banyak komen positif atau ada komen negatif. Saya bahkan sempat ngehapus sebuah konten karena tuh kontennya tentang Unpad padahal tuh objektif banget. Saya ya namanya orang salah nerima. Sayangnya FYP-nya bukan ke mahasiswa. FYP-nya menurut saya justru ke kalangan yang seusia saya. Random banget. Iya, jadi video itu benar-benar bukan hanya tampil ke mahasiswa karena saya lagi ngomongin biaya masuk Unpad. Disesuai dengan website saya masukinnya tuh loh gitu. Tapi ternyata yang nontonnya memang uneducated. Menurut saya ya, karena dari komen-komen aja kita ngejelasin wah perguruan tinggi semahal ini bagaimana nasib anak negeri. Tapi kita jelasin ya bahwa ini hanya salah satu, ada lagi tes gini. Apa tuh tes itu? Jadi mereka tuh bahkan nggak tahu gitu. Seleksi perguruan tinggi ada apa saja, kita jelasin juga orang kayak gitu nggak mau dengar. Jadi saya tuh daripada membawa dampak yang lebih tidak bagus karena dia 4 jam saya posting tuh ditonton 1,8 juta orang. Takutnya misleading kemana-mana, jadi saya dihapus. Hapus kontennya gitu. Hapus konten. Bahkan saya sampai minta maaf ke fakultas-fakultas yang saya ceritain biayanya. Padahal biaya itu, aduh Unpad masih gitu. Iya, dibanding dengan kampus tetangga sebelah itu, waduh. Iya kan, maksudnya sama aja kita itu kan hanya salah satu jalur ya. Salah satu jalur, maksudnya jalur yang lain bahkan kuotanya lebih banyak gitu. Tapi orang-orangnya kan nggak ngerti ketika kita jelasin. Nah itu juga banyak. Nah yang head comment-nya tuh banyaknya yang seusia saya. Iya, jadi ibu-ibu milenial, bapak-bapak milenial. Lah kalau saya kan cukup tahu ya hasil-hasil riset juga menunjukkan bahwa yang menunjukkan hate comment itu kan orang-orang memang yang mereka itu tidak puas dengan kehidupan pribadinya. Jadi kalau kita melampiaskan ke orang lain. Jadi kalau dilihatnya
aduh rek ngabalas ge karunya kehidupannya kayak gitu ya. Jadi ku saya teh waduh udahlah gitu ya. Tapi ya gitu kayak yang bilang misalnya oh giginya kayak gitu, terus kadang ya Bu giginya kuning putihin dulu gitu ya, sampai saya tuh sampai mau veneer loh waktu itu, tapi kata suami saya ngapain, katanya ngedengerin gitu, maksudnya apa ya, nggak usah lah sampai membahayakan diri ingin tampil cantik gitu ya kan, tak hanya untuk memenuhi hasrat membuli para netizen gitu kan. Terus oh iya juga sih ya, padahal saya udah jadi orang dewasa, makanya kebayang ya kalau di orang muda yang kena bully di sosmed gitu, jangan lah ya. Impactnya gede banget ternyata. Saya udah tua aja masih ini gitu kan. Nah jadi saya ngalamin head comment seperti itu dan pasti bikin down kok ya. Nah, wajar. Tapi kalau yang positif komennya lebih banyak. Ini termasuk konten ibu sangat-sangat bermanfaat ini. Kata saya apa sih dosa saya, kenapa mereka sampai menghate seperti itu gitu ya. Oke. Mungkin pesan moral buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan suka hate comment karena ya kalau misal kita melihat orang lain ya pasti ada aja kekurangannya, tapi lihatlah sisi positifnya gitu. Ngapain lihat kekurangan orang lain kalau diri kita belum sempurna. Iya, kalau nggak suka tinggal skip. Iya, tinggal skip. Tinggal semudah itu nge-swipe kanan, swipe ke atas. Oke Bu. Lalu Ibu kan sudah 2 tahun menjadi content creator dan cukup lama menjadi dosen. Apa pernah mendapatkan achievement atau mungkin Ibu pernah mendapatkan silver play button atau mungkin dapat award gitu? Iya, silver play button udah dapet. Silver play button berarti 100.000. Sekarang kan 340.000 ya kayaknya. Oh, naik lagi berarti. Subscriber di YouTube teh. Belum terkelola dengan baik sih. Mudah-mudahan nanti bisa bikin tim ya, saya jadi YouTube-nya bisa konsisten gitu ya. Bisa sih Bu. Kalau butuh manajer juga. Iya, karena semuanya saya masih sendiri sampai sekarang. Tapi saya menyadari saya perlu bikin tim. Ntar lah ya pulang haji jika nanti bisa bikin tim. Didiskusikan. Iya, terus apa tadi teh? Capaian ya. Saya pernah dapat dari salah satu brand itu sebagai 32 Wonderful People Indonesia. Katanya karena menginspirasi, senang juga sih karena disetarakan sama Butet Manurung gitu ya. Aduh, el bangganya, idola saya. Maksudnya sebagai orang yang menginspirasi gitu kan. Tapi yang paling bahagia tuh saya mungkin ketika diberi award oleh Unpad, itu adalah kegembiraan. Saya sampai nangis, beneran nangis. Yang ada bannernya itu di. Iya, karena kalau dari luar tuh sering ya dapat nominator ini gitu ya, terus award, terus masuk ke media-media gitu kan. Tapi ketika diakui di kampus sendiri itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Nah, karena kan waktu saya main TikTok, pakai TikTok pertama kali aja sih saya nggak berani bilang-bilang orang gitu, karena aduh kok nyeleneh gitu ya. Jadi takut loh. Bahkan pernah ada yang nanya ke saya, memangnya dosen-dosen lain di fakultasnya nggak merasa risih Ira main TikTok? Wah, apa jangan-jangan, tapi itu orang dari kampus lain ya yang nanya. Waduh, apa jangan-jangan dosen TikTok dianggap ini? Tapi saya sih merasanya enggak ya, teman-teman saya, dekan, bahkan Bu Rektor sangat suportif. Jadi ketika saya dapat award itu buat saya itu seperti kayak pencapaian tertinggi saya gitu. Jadi saya sangat bahagia, dan saya kalau misalnya ngisi acara dimanapun, kalau panitianya confirm dulu ke saya, karena suka ada yang nggak confirm, nulis profesi saya, kalau hanya boleh satu yang disebutin, saya pasti minta disebutnya dosen Vkom Unpad, karena itu profesi utama saya gitu. Kalau boleh agak panjang baru dosen Vkom Unpad dan content creator. Jadi nggak content creatornya dulu yang disebut gitu. Oke. Setelah pencapaian Ibu yang banyak, ternyata emang pencapaian dari rumahnya sendiri, dari Alma sendiri emang paling impactful juga kita ya Bu. Iya betul. Kadang di rumah juga itu sih, kayak apresiasi dari orang tua tuh kadang sangat lebih wow daripada jutaan award lainnya. Iya kan, cuman kadang orang tua kalian nggak sadar, ngerasanya bahwa kalian tahu mereka cinta sama kalian, padahal butuh ditunjukkan ya. Word of affirmation. Tapi kalian udah pernah nggak bilang aku sayang ibu, aku sayang ayah? Ya coba, kan kalian nganggapnya juga gitu ya. Ibu aku juga pasti tahu aku sayang gitu. Coba ungkapin. Ya perlu ya ada komunikasi di keluarga. Jadi waktu dapat award dari Unpad tuh ya gitu ya, sampai nangis saya. Terharu, bahagia, apalagi ada hadiahnya gede. Jadi itu tambah bahagia. Menarik banget.
dapat award dari Unpad, dapat award dari brand, dan sekarang juga banyak kolaborasi juga. Kemarin kalau salah saya betul-betul lihat terakhir tuh Ibu ada kolaborasi sama Google gitu nggak salah. Kayak postingan collabs di IG kayak, wah dosen gue bisa masuk Google nih kayaknya. Iya, sebenarnya kalau mungkin mahasiswa banyak nggak sadar ya, tapi saya tuh memang banyak dipakai mungkin sebagai KOL juga oleh beberapa brand. Tapi memang biasanya brandnya setuju bahwa kontennya tuh sisipan ya. Jadi nggak hard selling gitu, mereka oke. Jadi sebenarnya konten-konten saya tuh seperti tidak sedang mengendorse ya. Ya, emang nggak sadar sih. Iya, saya misalnya konten saya memang mengedukasi selain tentang skripsi juga tentang mitigasi perubahan iklim. Dan alhamdulillah ada lembaga yang mau membiayai begitu semua konten-konten yang saya buat gitu untuk pesan-pesan sosial tersebut. Menarik. Biasanya pesan-pesan tuh yang dibiayai itu ya pesan apa ya, pesan komersil, enggak, pesan sosial, meskipun beda ya. Kalau dari lembaga sosial tuh saya diskusi, bahkan mereka punya budgetnya berapa, ayo mau dibikinin 20 konten juga saya mau gitu. Kalau pesan sosial ya itu. Kalau pesan komersil strict, kalau hanya harus TikTok aja biaya segitu sesuai gitu dengan ya. budget gitu. Tapi tetap yang komersil juga hanya yang ada kaitannya sama edukasi sih saya nerimanya gitu. Terbatas jadi supaya juga konten kita tuh nggak menyebar kemana-mana. Iya. Karena saya juga lihat kayak mungkin salah satu influencer atau mungkin content creator tiba-tiba ngepromosin, kok perasaan kemarin dia ngomongin ini, kok tiba-tiba ngepromosinya lain lagi. Ya, menarik sih konsep gimana kita bisa menyelaraskan mana yang kita kalau misal kita jadi content creator, mana yang kita endorse itu sesuai dengan ya emang konten-konten kita gitu. Karena kan mungkin tadi ya sekali lagi, jadi saya sebagai content creator bukan pekerjaan utama saya untuk mendapatkan penghasilan ya. Jadi saya lebih enjoy juga sih. Gitu. Kalau nggak mau kerja sama udah gitu ya. Tapi kalau mau saya bantu tapi misalnya dananya terbatas pun hayu kalau edukasi mah gitu. Oke Bu. Ini tadi mungkin Ibu sudah mention soal gimana perbandingan pendapatan antara content creator dan dosen. Itu berarti masih lebih menjanjikan menjadi dosen ya Bu? Karena saya di konten creatornya belum maksimal gitu. Tapi kalau dimaksimalin sih mungkin bisa ngejar juga sih ya. Saya sih pengennya gitu. Tapi memberdayakan orang gitu pengennya. Pasti lebih banyak effort yang dikeluarkan kalau misalnya dimaksimalkan. Iya. Oke Bu. Tapi sejauh ini berarti kan kalau dari cerita saya, dosen teu kismin. Coba aja lihat dosen kalian di prodinya masing-masing ya. Wih, kan? Menarik sekali. Sangat bahagia sekali dosen-dosen itu ya. Oke Bu. Mungkin kita sudah ngomongin soal apa ya Bu? Soal gimana pengalaman menjadi content creator dan dosen. Kalau misalnya dari segi content creator, dari segi kontennya nih Bu, gimana sih Bu cara marketingin konten supaya engagementnya tinggi dari pengalaman Ibu lah? Oke. Jadi kalau memarketingkan konten tuh menurut saya sih memang kita harus tahu ya mereka tuh butuhnya apa gitu. Mereka tuh pengen video tentang apa, makanya kalau konten saya menjawab pertanyaan tuh biasanya banyak yang nonton. Karena satu pertanyaan dari followers itu dari audiens kayaknya tuh mewakili banyak orang mungkin ya. Jadi kita tahu dulu kebutuhannya apa, terus kita harus bikin menarik. Jadi saya selalu punya target. Kalau TikTok, Instagram, kalau untuk penjelasan pendek itu harus di bawah 1 menit. Tapi kalau dia butuh agak panjang, pasti saya usahakan tetap di bawah 3 menit. Karena orang punya screen watching time ya. Di satu video itu cuma berapa lama? Kalau untuk video edukasi itu nggak bisa lama, orang tuh skip gitu karena kan berat ya. Beda lah kalau video lawak sama video horor sama video bisa diputar berkali-kali. Sama video seksi sampai tamat diulang lagi ya nggak sih? Ya tapi kalau edukasi kan nggak seperti itu. Orang hanya sekali nonton. Kalau nggak menarik dia nggak akan sampai akhir. Kalau Rizky lihat konten saya pasti di akhir tuh nyimpen punchline. Saya ingin orang-orang karena konten itu sangat mempengaruhi ya kalau konten itu ditonton apakah dari awal sampai akhir. Kalau banyak yang skip, media sosial akan menganggap konten kita nggak menarik. Maka kita harus bisa, makanya selalu ada kan slide terakhir paling mencengangkan. Misalnya yang terakhir nih pesan utama saya gitu ya. Biar orang stay sampai akhir. Betul, makanya saya selalu nyimpan punchline atau ketawa saya yang menjengkelkan itu di belakang pasti kan.
karena mereka pengen tahu apa yang saya ketawain katanya gitu. Itu salah satu kunci menjaga engagement selain tadi yang saya udah jadi budak konten nih. Jadi tiap hari harus posting. Karena siapa tahu di antara yang postingan kita itu ada yang FYP. Okay. Karena nggak bisa diprediksi postingan tuh, ada yang kita bikinnya serius, wah udah kayak berhari-hari gitu. Nggak FYP gitu ya, tapi ada yang kayak saya cuman iseng bikin yang kayak cuman pakai mukena itu karena saya memang lagi habis sholat maghrib tapi udah mau sholat isya, jadi maghribnya tuh udah di ujung ya. Tapi saya belum bikin konten, jadi bikin konten lagi. Jadi memang karena nggak ada waktu lagi, jadi saya bikin malah FYP padahal yang sekali take itu, jadi nggak bisa diprediksi kalau itu. Makanya kita perlu membuat rutin itu karena menjaga engagement gitu. Harus harus konsisten juga, harus di durasinya pun harus diperhatikan juga gitu. Iya, selain bahwa saya punya misi, pokoknya tiap hari kudu ngingetin mahasiswa mereka harus ngerjain skripsi gitu. Agak serem sebenarnya. Saya takut dari semester akhir. Asik ngerjain skripsi di Mankong. Ya gitulah Bu pokoknya. Bu, sebenarnya konten Bu Ira tuh simple gitu. Tapi saya masih bingung kenapa bisa engagement tinggi banget gitu. Ya kan sebenarnya nggak banyak pindah-pindah angle. Terus itu kadang bawah belakangnya cuma pakai virtual background yang kadang ngedip. Kayak virtual backgroundnya, please kok gitu sih gitu ya kali masih ngedip gitu. Simple banget tapi cukup menarik karena bisa engagementnya bisa menanjak banget gitu loh. Tapi kalau misal dari sekian banyak platform, Ibu berarti di YouTube, Instagram, sama di TikTok. Kalau yang paling tinggi engagementnya di nggak pasti di setiap konten. Tapi kalau saya sekarang lagi ngerasa Instagram yang lagi tinggi. Mungkin mereka memang masih sangat concern sama edukasi. Di TikTok itu justru saya lagi biasa aja. Nggak booming banget juga karena selain mungkin saya agak meleset sedikit di peak time-nya ya, harusnya kan posting itu di saat engagement paling tinggi, tapi saya prime time-nya. Karena keseharian sibuk jadi kadang beres videonya juga agak telat. Jadi udah nggak dapet gitu. Jadi bukan mungkin maksudnya saya tidak berbicara tentang platformnya ya, tapi dari sisi sayanya gitu. Selain bahwa mungkin audiens saya kan mahasiswa. Sekarang mahasiswanya udah bisa ketemu langsung dosennya, udah ada aktivitas di kampus. Itu juga mempengaruhi sih menurut saya karena jadi engagementnya ke media sosialnya mungkin agak lebih rendah. Karena ada kesibukan. Bagus juga sih dari satu sisi ya. Gitu. YouTube bagus, di short bagus ya karena mereka. Short bagus juga ternyata. Dan short tuh dimonetisasi kalau YouTube. Kalau Instagram, jadi saya memang nggak pernah dapat endorsean untuk YouTube. Tapi dari YouTube-nya sendiri pasti rutin ya, tiap bulan pasti sudah dapat penghasilan. Nah kalau jadi short tuh, jadi kalian kalau mau jadi YouTuber jangan bingung, mulai dari short aja, video pendek kayak kita bikin TikTok, bikin IG, bikin Instastory, video vertikal. Iya, supaya jadi subscriber agregator kan, kita kalau mau monetisasi 1.000 kan subscribernya, sama agregator untuk watching time. Udah 4.000 jam tayang kan? 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Kalian pasti sekarang, susah banget. Enggak, coba jalanin dulu. Ya, dulu saya juga gitu. Susah. Ternyata sebulan udah kecapek. Mungkin kalau kalian 3 bulan lah. Bukan sudah merintis duluan di TikTok dan Instagram. Dan gunakan selalu ketiga medianya. Karena kan bikin kontennya sekali. Jadi mirroring terus ya. Mirroring aja terus gitu. Kecuali kalau YouTube nanti mau bikin yang agak serius panjang, nah itu memang butuh effort ya gitu. Ini sih kalau misalnya saya lihat video Ibu di YouTube kadang lebih proper daripada video Instagram dan TikTok. Iya. Tapi itu juga belum maksimal. Nanti saya mau bikin studio kayak gini nih, bagus nih studio. Sekarang suka ngisi podcast juga kan kayak sama Unpad juga. Iya. Hardtalk. Iya Hardtalk. Maksudnya sarananya Unpad tuh punya banyak. Makanya saya selalu bilang ke dosen-dosen, Unpad itu punya banyak sarana studio. Hampir tiap fakultas itu punya studio podcast. Ya kan? Vkom aja ada di rektorat pun ada. Iya, sebagian terbengkalai tidak pernah dipakai gitu. Maksudnya dosen-dosennya harus memanfaatkan itu semua gitu loh.
Mahasiswanya juga hard skillnya sangat bagus ya, berkolaborasi. Kan bagus tuh kolaborasi dosen sama mahasiswa ya kan? Iya, harus banyak diintenskan lah, memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita gitu. Gitu. Oke Bu. Oke Bu, mungkin sesuai judul topik kita yang kita bicarakan hari ini. Kalau misalnya Ibu ditanya dengan segala kemungkinan, mendingan menjadi dosen di kelas atau mungkin dosen di TikTok? Tetaplah sekali lagi ya, tadi pekerjaan utama saya adalah dosen, literally dosen ya. Jadi saya pasti akan tetap mengutamakan mahasiswa saya di kelas, mahasiswa saya, anak-anak saya sendiri dulu. Baru kemudian, tapi maksudnya dengan tidak mengecilkan arti mahasiswa yang lain. Saya juga ingin bahwa ilmu yang kita punya itu tersebar gitu ya. Oke, mohon maaf ya followers saya Bu Ira masih menjadi anak nomor 2. Oke Bu. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Bu ke penonton kita? Oke, nah saya tuh sebenarnya sangat kaget ya waktu jadi content creator, ternyata sebegitu menakutkannya gitu skripsi di mahasiswa gitu ya. Kata saya mah apa sih menakutkan? Ya maksudnya. Tapi menurut saya yang membuat mahasiswa biasanya lama atau kesulitan memang bisa jadi dari sisi dosen, iya juga ada. Saya tidak menafikan ada dosen yang jangankan ke mahasiswa ya, saya ngontak itu dibales gitu ya, sampai saya tuh disamper ke ruangan kadang-kadang gitunya. Entah sibuk padahal ya nggak sibuk juga gitu. Ada yang kita nggak bisa menafikan, ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya menurut saya challenge-nya ada di diri masing-masing. Kita sekali menghadapi nggak dibalas dosen atau misalnya ditolak dosen judulnya, kok langsung kabur, menghilang, yang langsung bikin menyerah. Iya, padahal itu belum apa-apa. Dunia kerja nanti lebih parah. Lebih bakal sering tidak dibalas. Tidak dibalas. Atau kalau kita sekarang teman saingan nggak sih kita sama teman? Kan nggak sikut-sikutan juga ya. Kalau di dunia kerja hanya ada salah satu nanti yang bisa dipromosikan misalnya ya kan. Nah jadi sebenarnya menurut saya sih jadikan ajang untuk melatih diri kalian, dan cemas pasti ada, tapi jangan sampai ketakutan gitu sih. Jangan sampai terlalu berdampak banyak ya. Dan kalau ada masalah jangan menghilang, kuncinya jangan menghilang. Tetap kontak dosennya, pokoknya apapun yang terjadi, diomelin dosen, dimarahin dosen mah sama kan, di rumah juga diomelin emak ya gitu deh, sama gitu. Sama lulus diomelin. Kan karena semuanya demi masa depan kalian juga, cuman kalian yang bisa menolong diri kalian sendiri. Oke, masalah itu dihadapi, jangan ditinggal gitu. Iya. Oke. Dan WA saya untuk anak 2012 dan semester 12 dan semester 14 tolong dibalas. 2012. Kok 2012? Apa semester 12 sama semester 14. Ya udah semester akhirnya kakak nih. Ayolah kita. Kan kalian nganggapnya gitu kan? Kalian ngontak dosen nggak dibalas. Dosen juga sering. Jadi kalian tuh kalian mungkin nggak karena kalian anak baik ya. Tapi teman-teman kalian banyak kayak gitu. Ini di semua kampus ya. Kita nggak bicara tentang Unpad aja. Jadi kalau saya ngobrol sama kaprodi dari lain kampus tuh lain. Sama. Mau sebutin universitas mana yang paling terkenal sekalipun sama. Ya pasti ada yang kayak gitunya. Aduh, mahasiswa sudah mau dibantu, tidak membantu dirinya sendiri. Oke Bu, mungkin kita segini dulu kali ya pembicaraan kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang ingin masih banyak bertanya-tanya lagi ke Bu Ira, mungkin bisa komen di konten-kontennya Bu Ira atau mungkin DM ke sosial medianya Bu Ira, bisa di IG, bisa di TikTok. Kalau DM udah nggak kebaca. Udah kebaca. Oh, banyak ribuan. Mesti di komen aja. Iya, kalau di komen 30 menit pertama saya balas. Komen masih bisa dikontenin lagi. Oh iya di konten. Langsung bisa kayak di stitch tuh. Teman-teman boleh langsung kontak Bu Ira, tanya-tanya aja. Karena Bu Ira sangat welcome sekali untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Walaupun kadang pertanyaannya agak nggak penting tapi ya lucu sih kadang. Iya, kadang lucu, tapi tetap bakal dijawab sama Bu Ira. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga untuk Bu Ira. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Maaf mengganggu kesibukannya yang sangat padat ini. Enggak. Oke, mungkin segitu dulu podcast kita hari ini. Saya Rizky, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast Cuka selanjutnya. Dadah.